Satu. Silakan Pak Mutamil. Bismillahirrahmanirrahim. Berlayar sampan mengarungi, belum direkam ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlayar sampan menuju Sentani, di pagi nan indah suasana pemandangan. Belajar Al-Quran tentu di Al-Hasani, ngaji terasa mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di acara inti pagi ini, yaitu hari Ahad tanggal 11 Agustus tahun 2024. Penguraian dan pembahasan ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Syukur Alhamdulillah, kita datang dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari mancanegara. Kita datang dari berbagai golongan dan profesi, dikumpulkan oleh Allah dengan Al-Quran. Moga besok di Yaumil Qiyamah, Al-Quran menjadi syafaat bagi kita semua. Dan kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini grup MC mendukung Bapak Fakhrudin Ya. untuk menguraikan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 112. Hadirin rahimakumullah, pagi ini akan diuraikan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 112 bersama Buya Rizal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Bapak Fakhrudin dari kelas M2. Kita sapa dulu dengan hormat Buya Rizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Sehat? Alhamdulillah. Lancar semua. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Buya. Amin, amin ya Allah. Dan kita sapa juga pendamping Buya pagi ini, Bapak Fakhrudin. Assalamualaikum Pak Fakhrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mutamil. Alhamdulillah, sudah siap nih. Insya Allah, Ustaz. Baik, selanjutnya kepada Haji Buya Hasrizal Al-Hasani, dipersilahkan Buya. Syukran Pak Mutamil. Baik Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah pun memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani ini dapat menambah kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperbanyak bekal kita dalam hadapnya nanti. Dan pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih Allah berikan nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Semoga nikmat ini yang Allah berikan hanya kepada orang-orang pilihan, orang-orang tentu saja dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan yang kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia berisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama kita memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita pengen bertetangga dengan beliau. Hujah kita apa? Apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang mencintainya. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah, surat gramatikal ayat 112. Kita bersama Pak Rudi dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Pak Rudi ini mana posisi ini? Di Kalideres, Jakarta Barat, Buya. Oh, oke. Kapan masuk Al-Sani Pak Rudi? Bulan September 2023, Buya. Siapa yang ngajak dulu? Terdapat link dari mana? Alhamdulillah Pak Budiana dan kawan-kawan, Buya. Oh, Pak Rudi dulu guru. Saya, istri saya guru, temannya Pak Budiana, terus Oh, ada pertemuan ya. ah, Jadi saya diajak gitu ya. oh gitu ya, Budiana ya. Iya. Iya. Oke. Sudah siap ya Pak Rudi? Insya Allah, Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Rudi. Baik, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul hadir dalam acara pembahasan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 112 dengan metode gramatikal Al-Hasani di bawah bimbingan Al-Ustadz Buya Rizal Al-Hasani. Sholawat serta salam senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang pertama Buya Rizal Al-Hasani sebagai pembimbing sekaligus penemu metode gramatikal Al-Hasani. Semoga Buya dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terima kasih kepada para pembimbing kelas M2, kepada Ustadz Muhammad Fauzi, Ustadz Master Jayasmen, Ustadz Muharman, yang telah dengan sungguh-sungguh membimbing kami di kelas M2, sehingga insya Allah apa-apa yang telah disampaikan, diajarkan, insya Allah menjadi amal kebaikan untuk para pembimbing semua. Yang ketiga, terima kasih juga kepada seluruh jajaran perguruan Al-Hasani yang telah bekerja dengan ikhlas
bekerja keras sehingga semua berjalan lancar, solid, lengkap, dan tuntas. Yang keempat, terima kasih juga kepada yang telah mengajak saya, Pak Budiana dan kawan-kawan. Semoga menjadi amal baik, amal jariah untuk Pak Budiana dan kawan-kawan. Yang berikutnya, terima kasih juga kepada seluruh tim PPT yang Bu Erma, Bu Vera, dan Bu Cici atas bantuannya sehingga PTT bisa tersusun dengan baik dan lengkap. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan kelas M2 yang telah bahu-membahu, saling melengkapi, saling mensupport, sehingga insya Allah tetap terjaga kekompakan di antara kita, insya Allah sampai akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga terakhir kepada seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota Al-Hasani, semoga kita terus bernaung di bawah Al-Hasani sampai akhir hayat kita. Baiklah, Buya dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya akan mulai mengurai ayat Al-Maidah 112 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Maidah ayat 112 terdiri dari 2 bagian dan 21 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 15. Penggalan 1 is, penggalan 2 qala, penggalan 3 al-hawariyuna, penggalan keempat ya, penggalan 5 Isa ibn Maryam, penggalan 6 hal, penggalan 7 yastati'u, penggalan 8 Rabbuka, penggalan 9 an, penggalan 10 yunazzila, penggalan 11 alai, penggalan 12 na, penggalan 13 maidatan, penggalan 14 mina, penggalan 15 as-samai. Bagian 2, penggalan 16 sampai 21. Penggalan 16 qala,
Penggalan 17 ittaqu. Penggalan 18 Allah. Penggalan 19 in. Penggalan 20 kuntum. Penggalan 21 mukminina. Urean penggalan surat Al-Maidah ayat 112. Penggalan 1 is bentuknya huruf bermakna. Artinya ingatlah ketika. Penggalan 2 qala bentuknya KKL. Ciri KKL berharokat fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ketiga al-hawariyuna. Bentuknya KBPA subjek jamak. Ciri KB ada alif lam. Ciri PA sesuai kamus, pola irreguler. Ciri subjek jamak waw sukunna. Ini merupakan subjek dari pola. Akar katanya hawaro menjadi haro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya hawariyun. Pola kata benda tunggalnya fa'aliyun. Pola kata benda jamaknya fa'aliyuna. Dalam kamus Munawir halaman 306, 307 artinya para penolong. Penggalan keempat ya bentuknya huruf bermakna. Artinya wahai. Penggalan kelima Isa bin Maryam. Bentuknya KBM. Cirinya kata benda 1 dan kata benda 2 tidak ada alif lam dan tidak bertanwin. Kata benda 3 merupakan kata benda nama. Terdiri dari Isa, Ibna, dan Maryama. Kata benda 1 Isa bentuknya kata benda nama yaitu Isa. Kata benda 2 Ibna bentuknya KBKK tunggal. Aslinya Ibna karena bermajemuk menjadi Ibna. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri tunggalnya lihat kamus. Akar katanya banaya menjadi bana atau dibaca bana. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya if'alun. If'alu. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 73 artinya anak laki-laki. Kata benda 3 Maryama. Bentuknya kata benda nama yaitu Maryam.
Isa bin Maryam artinya Isa anak laki-laki Maryam. Penggalan keenam, hal bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ketujuh, yastati'u. Bentuknya KKSAD, aslinya yastatwi'u. Di sini terjadi pertukaran harokat antara to dan waw, sehingga menjadi yastatiu. Untuk mempermudah membacanya, wawu sukun berubah menjadi yasukun, menjadi yastatiu. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 yang berbunyi dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Ciri KKSAD di awal kata terdapat ya dan di akhir kata domah. Pelakunya huwa, akar katanya towa'a menjadi to'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya istaf'ala, kata yang dicari istato'a. Dalam Kamus Munawir halaman 871 artinya dia sedang akan mampu. Penggalan ke-8, Robbuka. Bentuknya KBM. Ciri KBM, pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak bertanwin. Pada kata kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari robbu dan ka. Kata benda pertama robbu bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya robbun karena bermajemuk menjadi robbu. Ini merupakan subjek dari kata sebelumnya yaitu yastati'u. Ciri kata benda bertanwin, ciri subjek tunggal domatain. Akar katanya robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Fa'lun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136 artinya Tuhan. Kata benda kedua ka bentuknya kata ganti artinya engkau. Penggalan ke-9 an bentuknya huruf bermakna artinya agar. Berikutnya penggalan ke-10 yunazzila. Bentuknya KKSAD aslinya yunazzilu. Karena sebelumnya bertemu huruf bermakna an, maka harokatnya menjadi fathah. Yunazzila. Ciri KKSAD di awal kata terdapat ya dan di akhir kata berharokat doma. Pelakunya huwa, akar katanya nazala, pola kata kerjanya fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448 artinya dia sedang akan menurunkan.
Penggalan ke-11, alai, ala, bentuknya huruf bermakna, artinya untuk. Penggalan ke-12, na, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-13, maidatan, bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri KB bertanwin dan tak marbuto. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang dan huruf kedua berharokat kasroh. Ciri objek tunggal berharokat fathatain. Akar katanya mayada menjadi mada. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Dalam Kamus Munawir halaman 1370 artinya hidangan. Penggalan ke-14, mina, bentuknya huruf jar, aslinya min, karena bertemu dengan alif lam, untuk bisa dibaca, diberi harokat menjadi mina. Penggalan ke-15, as-samai, bentuknya KB kakak tunggal, aslinya as-sama'a, karena didahului huruf jar, maka menjadi as-sama'i. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya samawa menjadi sama. Di sini berlaku analog kaidah satu huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 180 artinya langit. Arti surat Al-Maidah ayat 112 bagian 1. Ingatlah ketika para penolong berkata, "Wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhan engkau akan mampu agar menurunkan untuk kami hidangan dari langit?" Selanjutnya bagian 2, penggalan ke-16, yaitu ola, bentuknya KKL, ciri KKL berharokat fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya owala menjadi ola. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ke-17, ittaku, bentuknya KKP, ciri KKP terdapat waw sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD
tattaquna. Aslinya tautaqiyuna. Di sini terjadi pelebur, yaitu waw sukun melebur ke tapola, sehingga tapola menjadi tatasdid. Kemudian ya bertukar harokat dengan qaf, dan ya menghilang sehingga menjadi tattaquna. Proses menjadi KKP, hilangkan ta, kemudian tambahkan alif penolong yang harokatnya sesuai harokat huruf pertama pola KKL-nya. Sesuai dengan materi halaman 15, kemudian huruf na dibuang, diganti dengan alif, sehingga menjadi ittaqu. Pelakunya antum, akar katanya wakoya, dibaca wako. Ini merupakan satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang berjumlah dalam Al-Quran kurang lebih 90%, sesuai dengan buku materi halaman 32. Ini berdasarkan hasil penelitian perguruan Al-Hasani. Pola kata kerjanya ifta'ala dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 505, artinya kalian takutlah. Penggalan ke-18 Allah, artinya Allah. Penggalan ke-19 in, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan 20 kuntum, bentuknya KKL. Ciri KKL-nya terdapat tum di akhir kata. Pelakunya antum, akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3 yang berbunyi dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full atau doma sukun. Maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya kalian adalah. Penggalan ke-21 mu'minina, bentuknya KBPA objek jamak. Ciri KB terdapat ma di awal kata, terdapat mu di awal kata. Ciri PA harokat huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek jamak terdapat ya sukunna. Akar katanya amina. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata benda tunggal mu'minun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 449, artinya orang-orang yang beriman. Arti surat Al-Maidah ayat 112 bagian 2, dia telah berkata, takutlah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Arti keseluruhan surat Al-Maidah ayat 112,
Ingatlah ketika para penolong berkata, "Wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhan engkau akan mampu agar menurunkan untuk kami hidangan dari langit?" Dia telah berkata, "Takutlah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman." Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Alhamdulillah. katsiran. Alhamdulillah. Ini pengalaman pertama Pak Rudi. Iya, Buya. Gimana rasanya setelah memulaikan ayat pertama ini? Alhamdulillah, plong separuh, Buya. Sekarang kalau baca Quran gimana? Insya Allah mulai sedikit-sedikit, Buya, diterapkan, Buya. Ya, KKL, KKSAD, bentuk kerja udah tahu ya. Insya Tinggal Allah, memperbanyak Buya. vocabnya aja nanti ya. Iya, Buya. Sekarang masih aktif Pak Rudi atau udah pensiun? Sudah pensiun, Buya, 1 Dari tahun. Dinas Perumahan DKI. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Pak Rudi bisa istiqomah ya Pak Rudi ya. Amin ya Allah, Buya. Amin. Makasih, Amin. Buya. Terima kasih Pak Rudi ya. Mumtaz ya. Terima Alhamdulillah. kasih, Buya. Iya, Buya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Maidah ayat ke-112 yang sudah dibawakan oleh Pak Rudi. Alhamdulillah. Saya tambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Izqala al-hawariyun. Jadi yang pelaku dari qala ini adalah al-hawariyun. Ingatlah ketika para penolong berkata, dalam Nabi Isa ya, pada Nabi Muhammad ada namanya kaum Ansar. Ingatlah ketika kaum Hawariyun, para penolong berkata, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, apakah rabbuka, apakah Tuhan engkau mampu? Jadi rabbuka itu pelaku dari yastati'u, jadi kedepankan. Apakah Tuhan engkau mampu ayyunazila, bahwa dia menurunkan alaina, kepada kami ma'idatan, hidangan, minas sama'i, dari langit. Apakah mampu? Nah, bertanya tentu mampu ya. Lalu Nabi Isa menjawab, bukan mampu. Apa jawab Nabi Isa? Qala, dia menjawab, dia berkata, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang beriman. Bukan bisa, tapi bertakwalah. Mudah-mudahan ayat ini dapat menambah khasanah kita dalam gramatikal Al-Quran dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, tadi surat Al-Maidah ayat 11 sudah dibawakan oleh tadi. Tentu ada hal-hal mungkin salah ucap, salah kata, salah dalam penyampaian, itu kami membukakan pintu maaf besarnya karena kita sama-sama belajar. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Moderator Pak Mutamil kami kembalikan. Pak Mutamil ada atau terlempar lagi? Pak Mutamil Ya, ada. Ada. Oke, silakan Pak Mutamil. ada. Kembalikan. Baik, terima kasih Buya. Demikian kita sudah sama-sama mendengarkan uraian dan pembahasan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 112 bersama guru kita tercinta Buya Rizal Al-Hasani yang didampingi oleh Bapak Rudi atau Bapak Fahrudin. Amin.